Lanjut, Oke. Bro Eben. Jadi kan temanya tadi kan antara perbuatan baik dan keselamatan yang kita bahas. Iya. Jadi saya mau katakan manusia dapat masuk surga saat kekudusan manusia sesuai dengan standar Allah atau kerajaan surga. Ini dia kalau mengandalkan perbuatan baik. Jadi harus saat kekudusan manusia, perbuatan baik manusia sesuai atau sama, seimbang dengan standarnya Allah kerajaan surga. Ini saya kasih gambaran kerajaan surga. Ini saya kasih gambaran manusia. Ini kan seimbang ini. Jadi kalau surga, standar surga dengan perbuatan manusia itu seimbang, inilah yang layak masuk surga. Tetapi yang harus kita lihat bagaimana surga itu. Ini dia. Ya, kita lihat dulu surga itu seperti apa ini. Aku pikir-pikir tadi gimana aku bisa jelaskan. Allah ada di surga. Surga itu kudus, mulia, sempurna. Inilah dia surga dan lain-lainnya. Pokoknya tidak ada di sini sebiji pun dosa. Tidak ada di sini sebiji pun keburukan. Tidak ada di sini setitik pun jerawat, enggak ada. Semua di sini kinclong, kilat mengkilat, murni semua di sini. Inilah surga. Sekarang bagaimana dengan manusia? 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 Sampai kapan bagaimana manusia di sini seimbang dengan di sini? Bagaimana perilaku kebaikan manusia seimbang dengan di sini? Kekudusan manusia seimbang dengan di sini. Kemuliaan manusia seimbang di sini. Sesempurnaan manusia seimbang di sini. Kalau ada manusia yang kekudusannya, kemuliaannya, kesempurnaannya, perbuatannya sama seimbang dengan kekudusan, kesempurnaan surga, maka saya katakan selamat masuk surga. Tetapi ini saya pastikan tidak ada. Tidak ada manusia yang kebaikannya seimbang dengan kekudusan, kemuliaan, dan kesempurnaan surga, kawan. Tidak ada. Berarti karena tidak ada, berarti mengandalkan perbuatan baik kekudusan manusia, itu ajaran yang sia-sia. Kita sedang ditipu. Ditipu oleh ajaran itu. Maka karena itulah Allah yang di sini, yang punya surga itu, diberikanlah solusi. Solusinya ke sini. Apa solusinya? Yesus Kristus. Ingat ya, saya kasih contoh Adam. Adam itu satunya hukum yang dilanggar. Hanya makan buah pengetahuan yang baik dan jahatnya itu. Itu pun karena dipengaruhi iblis. Diusirnya dia dari surga apa itu, dari Taman Eden itu. Kenapa? Karena Taman Eden itu sempurna, mulia, kudus. Sebiji dosa tak bisa ada di sana. Jadi, dengan demikian, saya mau katakan, untuk selamat masuk surga, harus sesuai dengan standarnya Allah. Standar Allah, ada nggak manusia yang bisa memenuhi? Tidak ada. Karena tidak ada, maka ada namanya kasih karunia. Jadi untuk masuk surga itu ya murni kasih karunia. Karena kebaikan-kebaikan di sini nggak bisa. Menurut saya yang paling baik di antara kalian, contoh ya. Tapi dosa aku banyak kali hari ini. Nggak layak aku masuk surga. Kalau seandainya dosa aku dihitung dengan satu biji jerawat, kurasa dosaku satu hari ini aja punggungku ini udah banyak dosa ini. Apa banyak jerawat. Itu udah paling baik itu. Jadi saya mau katakan, hanya anugerah Allah yang kudus di surga inilah yang bisa menyelamatkan manusia berdosa ini. Begitulah dulu kira-kira yang kusampaikan. Terima kasih, Pauli. Terima kasih, Lah Eben. Nih yang present letter A, silakan apa nih? Ya, Letter A. jadi gini Pak Nurwan, di sini kita tuh berdiskusi antar iman karena Islam ini kan sering mengklaim bahwa menyempurnakan agama Kristen dan membawa risalah nabi-nabi sebelumnya. Karena itu kita mau tahu apa yang disempurnakan dan bagaimana konsep dosa di dalam Islam. Kalau berbeda konsep dosanya, kok Tuhannya berubah-berubah begitu. Dan itu tadi pemaparannya bagus sekali apa namanya. Karena kita nggak tahu timbangannya itu seperti apa.
bagaimana kalau misalnya berbuat baik 1 juta kali, itu hanya untuk menyeimbangkan berbohong sekali. Nah itu kan kita nggak tahu takaran ini kan seperti apa. Begitu. Jadi mungkin cukup seperti itu dulu Pak Hilman ya. Jadi nggak apa-apa, kita di sini berdiskusi saja. Oke, terima kasih. Ya Pak A, ini ada tanggapannya ini. Aku sapa Ke Pak Agus Sopeno dulu. Penunggang Kuda. Malam. Ya. Malam. Ya, Teman-teman. Assalamualaikum. Gimana, Bro Penunggang Kuda? Gimana? Kita berarti saya mau nanggapin Pak Kaisar. Yang tadi saya tertarik betul tentang Matius 9 itu. Jadi di dalam Matius 19 itu Matius 19. Matius 19. Oh ya, Matius 19 ya. Dalam Matius 19 itu ketika ikuti entah ayat berapa Pak ya tadi ya. Nah ini bukankah jangan menghalang-halangi mereka. Matius 19 tentang dari ayat 16 Pak. Ayat 16 ada seorang datang pada Yesus, guru perbuatan baik manakah kan Pak ya? Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Segala perintah Allah. Nah, itu namanya di dalam Al-Qur'an, di dalam Islam itu umat Islam juga diperintahkan untuk mengikuti segala perintah Allah. Ya, nah, ini satu. Ya. Jadi tidak ada pertentangan dalam hal ini. Kemudian jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu, ayah ibu kasihmu sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah. Nah, kata orang muda itu, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Nah, kemudian Yesus menjawab, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikan kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini kata Yesus. Akan tetapi kalau di dalam Al-Quran, dikatakan telah kalah orang yang sholat. Ya. Fawailul musallin. Nah, fawailul musallin alladzina an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Tidak memberi makan orang miskin. Ya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang tidak memberi makan surat apa itu? Al-Ma'un ya. Al-Ma'un gimana awalnya? Araital yukadzibu biddin, fazalikal ladzi yadul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ta'amil miskin. Nah, ini sama dengan ini Yesus. Ya, mengatakan jikalau hendak sempurna pergilah jualah segala, cuma tidak disuruh jual semuanya seperti di Yesus ya, jujur aja. Tapi kalau di Islam itu disuruh ikut Yesus enggak, Pak? Disuruh ikut Yesus enggak, maksud saya tidak ingin melihat perbandingan, ini perbandingan ya, sebuah perbandingan. Jikalau engkau hendak sempurna pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, kalau di Al-Qur'an, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Padzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan orang yang tidak memberi makan orang miskin. Nah, sama diajarkan untuk memberi makan orang miskin ya. Kemudian tergolong bahkan anak yatim itu harus diperhatikan, membentak aja enggak boleh gitu kan. Dan dia harus kalau miskin anak yatim itu kita harus dikasih makan. Nah, ya kan? Nah, jadi itu dikonsep di dalam Islam
kalau kita ikuti, kita akan mendapat pahala. Upah. Pahala itu upah. Upahmu besar di sorga, kalau Yesus mengatakan begitu kan. Nah, kalau Islam itu kamu akan mendapatkan pahala. Nah, kalau tidak diikuti perintah Allah itu, kita akan mendapatkan dosa. Tidak mungkin. Oh, kalau tidak diikuti sudah ditebus. Tidak ada. Kalau tidak diikuti, umat Islam tidak mengikuti itu, maka berdosa. Itulah namanya pahala dan dosa. Ya. Lalu bagaimana timbangannya? Kalau Allah menjanjikan di sorga, itu kepastian. Sorga itu sebuah kepastian bagi umat Islam. Akan tetapi manusianya, umat Islamnya tidak boleh takabur. Takabur itu artinya mendahului atau mendahului ketentuan Allah. Jadi nanti Allah itu memastikan bahwa orang yang kata Yesus yang katakan tadi mengikuti perintah Allah, ya itu jaminan pasti surga. Tetapi manusianya, umat Islamnya tidak boleh takabur sehingga umat Islamnya, manusianya itu selalu mengucap dengan kata insya Allah. Gitu. Ya. Nah, bagaimana dengan timbangan yang segala macam? Yang mampu, yang sanggup menimbang itu Allah dan para malaikat para malaikat atas perintah Allah. Jadi perbuatan baik sebesar biji zarah, ya, iota, sebesar iota itu akan tetap tercatat. Lah, manusia yang dikasih otak oleh Allah hanya sebesar ini, itu bisa menemukan rumus-rumus yang begitu rumit, rumus integral, integral parsial, integral tingkat 1, integral tingkat 2, integral tingkat 4 misalkan. Ya, dan rumus-rumus yang begitu rumit. Apalagi yang memberikan otak ini. Jadi bagi Allah itu hitung-hitungan yang namanya sebiji zarah itu sangat mudah. Jadi jangan terus bagaimana kita ukur timbangannya gini. Tidak. Pokoknya manusia ikuti saja perintah Allah. Jalani saja, tidak usah berhitung. Tidak usah berhitung, ya, gitu loh Pak. Ya, silakan. Ya. Oke, gini saya tunjukin lagi ya Pak ya. Tadi di Matius pasal 19, Anda perhatikan ya. Ini, kalau Anda perhatikan perintah-perintah ini, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta dan lain-lain. Ini semuanya adalah hukum Taurat, Pak. Kalau Anda tahu ini, ya, jangan membunuh. Memangnya ini ya, Yesus? Ya, tunggu. Saya jelaskan dulu, Pak, ya. Iya, jangan saya tahu membunuh. itu hukum Taurat ada, Bapak. Iya, sekarang saya jelasin, Pak. Nggak usah dipotong, Pak Gus. Diam dulu, Pak. Santai aja dulu, Pak Gus. Ya, saya jelasin. Ini semua ini yang dikatakan Yesus ini hukum Taurat, dan orang itu bertanya, apalagi yang kurang? Semuanya sudah dituruti. Semua hukum Taurat itu sudah dituruti. Tetapi menurut Yesus masih ada yang kurang, ya. Perhatikan. Ini semua hukum Tauratnya sudah. Iya, tunggu dulu Pak ya. Nah, ini semua hukum Tauratnya sudah dilakukan sama dia sejak kecil. Dia nggak pernah menyalahi itu ya. Nah, sekarang saya tadi sudah menunjukkan. Semua itu kesalahan kami itu seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Anda tadi ngomong kebaikan seiota. Ke 29 tunggu dulu aja. Pak. Iya, tunggu dulu Pak. Ayat 29-nya. Iya, Tunggu Pak Gus. Pak Gus, diam dulu. Saya lagi jelasin. Nanti ada waktunya Anda jawab ya. Ya, ini tadi Anda bilang tentang kebaikan satu iota diingat ke Tuhan. Oke, sekarang perbandingannya bukan seperti itu, Pak. Tapi perbandingannya adalah seperti 1 tahun kemarau hilang dalam 1 hari hujan. Itu ada pepatah seperti itu. Kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalipun ada titik kejahatan, itu kita masuk neraka, Pak. Ya, itu yang dikatakan sama Bro Erben tadi. Silakan Bro Erben lanjut. Ya. Bro Erben,
mau menambahkan lanjut, Ko Bro, Charlie? yang tentang timbangannya itu tadi, lanjut, Bro. Nanti saya lagi siapkan materi bentar. Oke, siap. Oke, Berarti oke. kita udah Charlie? Ya aku lanjutin aja deh kalau gitu ya. Jadi sebetulnya ya Pak ya, apa yang dilakukan kita semua, kebaikan kita itu nggak ada artinya Pak. Itu cuma seperti kain kotor Pak ya. Itu tidak menyelamatkan kita Pak ya. Kita itu bisa selamat bukan karena kita berbuat baik ini, tetapi setiap Kristen itu kita itu diselamatkan oleh Yesus. Standarnya adalah apa yang dilakukan Yesus itu mulia, tidak ada kesalahan sama sekali. Pak Oli sempat bilang sama saya juga waktu itu, kita pernah diskusi ya tentang kematian tidak bisa menahan Yesus yang tidak memiliki dosa sama sekali. Itu sebabnya dia bangkit ya. Itu sebabnya kita itu bukan karena perbuatan kita yang benar, tetapi waktu Yesus mati dia tidak bersalah ya. Dia itu sempurna. Kesempurnaan itulah yang menjadi timbangan tadi yang Bro Erben itu punya timbangan tentang Allah di dalam sorga itu dengan kesempurnaannya, dan kita itu nggak bisa menyaingi kesempurnaannya. Perbuatan baik kita itu tidak ada yang bisa membuat kita itu sama kudusnya dengan dia ya, tidak ada ya. Makanya Yesaya ini mengatakan ya, semua kesalehan kita itu seperti kain kotor ya, najis di mata Tuhan, itu najis ya. Tetapi apa yang dilakukan Yesus yang kudus, dia mati tidak berdosa, itu standarnya sempurna, kesempurnaan Tuhan. Jadi kita semua ini mendapatkan kasih karunia. Kenapa? Karena kita sudah ditukar pada waktu kita seharusnya mati di kayu salib itu ya. Jadi setiap orang yang melihat salib itu harusnya berpikir, kita loh yang seharusnya di sana, kita yang harus di sana. Tetapi Yesus menggantikan kita. Dia yang tidak berdosa menggantikan kita di sana. Itu yang dipandang berharga oleh Tuhan. Ya, kita dibenarkan oleh Yesus. Kita yang percaya Yesus ya, sama seperti semua orang berdosa karena Adam berdosa. Tetapi karena satu orang yang suci, yang kudus, tidak berdosa, itu menyelamatkan kita semua. Dan kita mengimani itu, kita percaya kita masuk surga. Bukan karena perbuatan baik kita. Ya. Perbuatan baik kita nggak ada harganya di mata Tuhan. Ya. Nah, tetapi sebagai orang Kristen, kita berbuat baik. Ya. Perbuatan baik kita itu karena kita merasa bersyukur kepada Tuhan, apa yang Tuhan telah kerjakan kepada kita. Ya, ini dikatakan di dalam Galatia, ini ajaran Rasul Paulus. Tetapi buah roh ialah kasih. Ya, buah dari roh itu ya. Jadi ada akarnya, ada pohonnya yang ditanam di dalam hati kita, itu apa ya? Roh, sukacita, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini perbuatan yang baik yang kita lakukan. Kenapa? Tuhan menanamkan itu dalam kita. Waktu kita mengakui Yesus adalah juru selamat kita. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Oke. Pak Erben udah siap atau kita kasih ke pihak Muslim? Ya, Awi. Silakan, mungkin tadi Pak Hilman ada yang mau ditambahkan. Pak Hilman. Ya silakan ya Pak Agus dulu, Pak Agus. Pak Hilman mungkin dia kan ada baru juga. Ada yang mau ditanyakan, dia mau tahu. Kita kalau begitu saya menanggapi Bro Charlie. Apa tadi yang mengatakan tadi bahwa kekudusan apa itu? Jadi begini Bang Charlie. Kalau dari narasi Bang Charlie dengan Pak Erben tadi saya menyimak sedikit. Mohon maaf. Saya bisa mengambil pengertian sendiri bahwa seolah-olah kita manusia ini yang menentukan Tuhan maunya Tuhan bagaimana. Ya, kita yang bikin standar untuk Tuhan itu maunya seperti apa. Kalau saya melihat bisa begitu. Gitu. Anda dari narasinya tadi gitu kan. Dari mana? Ya dulu karena coba omongan saya yang mana yang mengatakan itu? Yang tadi sudah dijelaskan bahwa bagaimana caranya untuk masuk ke dalam surga. Sudah ada di situ standarnya kan, disampaikan oleh Yesus, jangan membunuh, jangan ini, itu ini. Kan sudah ada tata caranya disampaikan. Simpel sebenarnya, tinggal mengikuti atau perintah dari Allah kan, sederhana saja. Lalu Anda mengatakan tidak semudah itu, tidak gampang kami karena kami berdosa sedikit.
harus masuk neraka. Belum. Nah, artinya kan Anda bikin standar sendiri, padahal sudah ada yang dikatakan demikian. Itu kalau pemahaman saya ya. Karena saya menyimak tadi sudah ada. Bagaimana caranya untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Mengikuti perintah Bapa. Jangan membunuh, A, B, C, dan lain-lain. Kemudian Mbak Carti mengatakan, oh tidak semudah itu, tidak segampang itu kami. Hitnya harus begini. Berarti kan Anda bikin aturan sendiri untuk diri Anda sendiri. Tidak mengikuti apa yang dikatakan Bapak di surga. Itu aja sih. Kan sudah ada aturannya. Jadi sebenarnya gampang aja kalau mau masuk surga itu. Tinggal mengikuti perintah Allah. Sederhana. Tidak usah susah-susah. Kita tidak perlu repot-repot bikin standar sendiri. Harus kudus seperti Allah. Tidak ada. Allah tidak ada mengatakan kalian harus kudus seperti saya. Nggak ada kok. Nggak tahu kalau kita pandai ya. Kalau dalam Islam tidak ada itu. Tidak mungkin kita menyamai Tuhan. Apalagi tidak usah menyetarakan dengan Allah, dengan pencipta, tidak mungkin. Bagaimana caranya kita ini makhluk? Bro, kalau kita mau menyamakan diri kita dengan Tuhan. Pak Menunggu udah bentar. Ayatnya tadi itu dari mana itu? Matius ya? Ya, yang disampaikan tadi Bang Charlie itu dong. Nggak tahu tadi ada berapa itu. Matius berapa? Saya menyamai itu. Sorry, itu tadi di Matius 19. Matius 19 itu sudah jelas. Sebentar. Gini. Jadi jangan dibantah dengan sebentar. Pak Agus. Jadi sebentar biar saya selesaikan dulu. Bahwa sederhana sebenarnya. Saya rasa kalau di ajaran Islam kan seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, bahwa untuk masuk surga itu gampang saja bagi kami. Itu tinggal mengikuti perintah Allah. Tidak perlu kita pasang standar sendiri bahwa kita harus kudus, kita harus bagaimana, karena tidak ada Allah mengatakan demikian. Itu dalam ajaran Islam ya. Kalau yang saya baca juga tadi yang disampaikan Bang Charlie di Matius itu, tidak ada juga yang mengatakan bahwa manusia harus kudus. Yang ada itu jangan membunuh, A, B, C, dan lain-lain terus-terusnya itu. Nggak tahu lah kalau ada standar baru. Saya tidak paham. Itu kesimpulan sementara yang saya menyimak tadi. Silakan. Oke, udah. Pak Silakan Agus, untuk Pak Agus. Katanya PGA-nya dicopot. Iya, kalau saya itu pada prinsipnya itu ajaran Yesus itu sudah jelas, sudah di 19 itu ya, nggak usah diputar-putar ke sana kemari karena itu khotbahnya Yesus. Jelas tidak mungkin itu namanya Yesus itu akan menampik khotbahnya sendiri. Apa kemudian kita mohon maaf, apakah kemudian dengan disalibnya Yesus itu kemudian berarti ajaran-ajaran yang sudah Yesus ajaran tidak berlaku? Nggak bisa. Kalau menurut saya loh, tapi menurut Kristen bisa ya silakan aja. Karena jelas namanya Yesus itu pasti konsisten. Apa yang sudah dia ajarkan pasti dipegang teguh. Tuh. Iya. Jadi tidak bisa ikuti perintah Allah katanya. Nah kalau ingin lebih sempurna lagi jual hartamu semua. Karena apa? Karena orang kaya itu kata Yesus lebih sulit lebih mudah unta masuk lewat lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Di ayat lain mengatakan berbahagialah yang miskin karena dia punya kerajaan surga. Jadi diharapkan oleh Yesus kalian jangan mengumpulin harta, menyimpan harta di surga lebih baik daripada di dunia karena harta di dunia dimakan ngengat. Tapi contoh mohon maaf itu yang isu yang sekarang menyebar itu rebutan masalah 200 juta, rebutan masalah donasi, naudzubillah minzalik ya. Iya, oke, udah. Itu udah. Kedagingan. Nah, gitu loh. Oke, udah. Wes. Sekarang nih gimana? Layar band dulu atau yang PSN dulu? Bentar ya. Matius 19 ini kan ini pembicaraan Yesus dengan siapa ini? Ada seorang datang kepada Yesus berkata, "Guru, perbuatan apakah yang harus kau buat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Pertanyaannya, orang yang datang kepada Yesus ini kan sudah percaya kepada Allah. Dia sudah percaya kepada Yahweh. Ini orang Yahudi. Jadi di sini jangan kita pisahkan bahwa iman itu dengan perbuatan baik. Di sini justru ada kesatuan. Cuma yang mau ditegaskan oleh Yesus di sini, jika engkau hendak sempurna. Jadi artinya kebaikan daripada orang itu yang mau disempurnakan. Barangkali ini yang harus jeli dibaca, karena pembicaraan Yesus dengan orang di sini bukan tanpa iman ini, karena ini orang Yahudi. Dia sudah percaya kepada YHWH ini,
Dia sudah melakukan hukum Taurat. Hormati ini semua dilakukan dia. Pertanyaannya, mengapa dia melakukan hukum Taurat? Karena dia percaya kepada Yahweh. Percaya kepada Yahweh itulah iman, itulah dasar. Jadi di sini bukan berarti orang ini karena berbuat baik dia selamat, bukan. Tapi dia sudah dalam percaya memiliki perbuatan baik. Jadi ini siapa orangnya harus diteliti. Yesus dengan orang ini sama-sama orang Yahudi yang sudah punya kitab. Oke, sedikit saya mau sampaikan ini juga supaya belum selesai, tapi ya nggak apa-apa, sampaikan aja. Jadi gini ya, saya coret-coret nanti melengkapinya. Di sini ya. Jadi yang harus kita bahas itu sebenarnya bukan masalah perbuatan baik untuk selamat, bukan di situ intinya. Karena masalah utama manusia itu dosa. Ini dulu yang harus diselesaikan. Dosa itu artinya keterpisahan dengan Allah. Manusia tidak dapat menyelesaikan dosa ini. Ini nggak bisa diselesaikan manusia ini. Perbuatan baik tanpa relasi yang dipulihkan tidak ada artinya. Artinya perbuatan baik tidak bisa membangun relasi dengan Allah. Karena orang muda yang melakukan perbuatan baik itu, dia adalah orang yang percaya. Dia orang yang percaya, bahkan dikatakan dia melakukan hukum Taurat dengan begitu bagus. Di situ. Jadi relasi dipulihkan, maka perbuatan baik itu memiliki arti. Jadi di sini, ini manusia yang Coach Shirley tadi sampaikan berdosa, najis, kotor, cacat, hina. Ini tidak bisa ke sini datang, nggak bisa dengan kekuatannya. Tapi harus terlebih dahulu ada relasi di antara ini. Relasi dulu dipulihkan. Kenapa? Karena ada dosa yang menghalangi ini. Karena surga itu kan kudus, mulia, sempurna, agung, ajaib. Ini berbalik. Jadi supaya manusia selamat di sini, yang pertama itu dosa dulu diselesaikan. Relasi. Sama seperti Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, relasi dulu dipulihkan. Maka Allah datang sendiri melalui teofani kepada Adam. Itu, jadi relasi dulu dipulihkan. Bukan langsung Adam mengendalikan berbuat baik, baru Allah datang. Tidak. Jadi relasi ini dulu yang harus dipikirkan. Ini relasi, karena dosa itu memisahkan manusia, menyimpang manusia dari ketetapan Allah. Tapi kemudian dipulihkan. Setelah dipulihkan, bagaimana caranya? Allah yang mendatangi. Siapa? Melalui teofani, melalui para malaikat, melalui para nabi. Dan puncaknya adalah Yesus Kristus. Ketika Allah mendatangi manusia, maka manusia merespon Allah. Setelah manusia merespon Allah, maka perbuatan manusia ini baru memiliki nilai. Karena apa? Karena sudah ada relasi. Saya kasih gambaran lah seperti ini. Kalau anak saya mengatakan saya bukan bapaknya, tidak ada lagi relasi dengan saya. Dia seorang dokter, sama orang lain baik kali dia. Bagi saya perbuatan baiknya itu menghina. Kenapa? Karena nggak ada relasi, nggak ada hubungan. Saya terpisah dengan dia. Tetapi ketika dia sudah memulihkan relasi dengan saya, maka perbuatan baiknya itu membuat saya bangga. Tapi kalau tidak ada relasi dengan saya, sama saja saya bilang, anakku itu menghina aku, menginjak-injak aku. Kenapa? Karena dosa. Maka saya katakan, perbuatan baik dilakukan oleh manusia yang berdosa adalah penghinaan kepada Tuhan. Tetapi perbuatan baik yang dilakukan di dalam relasi dengan Tuhan, itu menunjukkan bahwa manusia itu menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Sama seperti gambaran tadi. Jadi yang harus kita bahas itu selesai dosa dulu. Dosa inilah yang harus diselesaikan. Karena dosa ini kan berdampak banyak hal. Yang pertama, manusia terpisah dari Allah, manusia mengalami maut, manusia dikuasai iblis, manusia apa lagi? Mengalami kerusakan. Ini dulu yang harus dipulihkan. Dengan demikian, jadi kesimpulannya perbuatan baik bukanlah untuk meraih surga. Tetapi perbuatan baik karena yang dari surga itu sudah membangun relasi, maka kita sadar siapa diri kita yang diselamatkan. Maka kita melakukan perbuatan baik itu. Saya kasih satu gambaran terakhir. Ibaratnya di daerah saya ini, saya orang gembel. Saya tidak layak menjadi ahli waris raja yang ada di tempat saya ini. Tapi raja itu baik sekali. Saya biasa di pinggir jalan, kecek-kecek nyanyi. Dikasih orang, ada ingus 12, 11 muncul di hidung.
jelek kali. Tapi karena baik kali bos, yang apa itu raja di sini, akhirnya saya diangkat menjadi anak buah. Dibilang ya, menjadi anaknya. Kuangkat kau Erben, jadi anakku, kau ahli waris. Setelah saya menjadi ahli warisnya, maka saya memperbaiki diri saya. Saya melakukan yang baik. Kalau tadi saya melakukan yang baik, nggak kenal kok dia, nggak ada hubungan dengan dia, nggak ada dampaknya. Tapi setelah saya diangkat jadi anaknya, saya melakukan yang baik, baru itu berdampak. Itu ada arti. Gitu kira-kira. Oke, nanti ditambahi sama kawan-kawan. Oke, terima kasih nih yang resen dulu. Pak Oli, silakan. Halo, Pak Oli. Pak Oli. Ya. Kalau dibilang tadi apa katanya nggak ada syarat harus kudus atau nggak ada syarat harus sempurna, itu siapa bilang? Justru Yesus di Matius 5:48 itu menuntut kesempurnaan moral. Hendaklah kamu sama sempurna, seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ada juga tertulis begini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ada juga ayat yang begini, tidak tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Jadi syarat kudus itu mutlak gitu. Kenapa? Karena Allah kudus. Dan kudus hanya bisa bercampur dengan kekudusan yang sama. Gitu. Jadi kalau kudus bercampur dengan kesalahan meskipun hanya setitik, itu nggak bisa. Itu hukum logik kok, dan itu common sense gitu. Ya artinya gini, kertas warna putih kalau dikasih titik warna hitam itu sudah tidak putih lagi gitu loh. Itu kan logik dan gampang dimengerti kan sebenarnya kan. Jadi kalau dibilang apa sih yang diajarkan Yesus, ya itu tingkah laku kesempurnaan moral itu yang diajarkan Yesus gitu. Nah, jadi kalau soal Islam ya memang ya konsep Islam kan konsep timbang amal pahala, ada perbuatan baik, harus berbuat baik. Tetapi di Matius 5:47 itu, di Matius 5:46, 47, 48 itu justru Yesus itu kasih tahu, kalau kamu berbuat baik sama orang yang berbuat baik sama kamu, apa upahmu, apa lebihmu? Kamu berbuat baik sama orang yang berbuat baik sama kamu, upahmu apa? Karena penjahat pun berbuat demikian gitu loh. Orang-orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian. Tetapi justru Allah itu menurunkan hujan bagi orang benar dan tidak benar, memberikan matahari untuk orang yang tidak tahu terima kasih dan tahu terima kasih. Justru disitulah sempurnanya Allah. Makanya Yesus mengajarkan apa? Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, kasihlah musuhmu. Itu gitu loh. Itu kesempurnaan moral. Ya, itu aja saya mau tanggapi yang tadi yang katanya nggak ada. Kata siapa? Mas Awi ya. Ya, silakan. Lanjut. Oke. Terima kasih Pak Oli. Lanjut, Reformat. Mana nih? Christian of Theology. Ya. Ya, silakan. Ya, begini ya, saya menanggapi saja ya. Perbedaan tentang kenapa kita memang harus beriman kepada Kristus ya. Satu hal yang perlu ditekankan. Kristus itu ialah sebagai jalan ya. Itu sudah ketetapan Allah. Tidak ada jalan lain dari Dia ya. Jadi begini, saya baca sekedar di surat Galatia ya. Kita ini umat Kristen itu dibenarkan oleh iman. Dari ayat 9, Bro. Dari ayat 9. Galatia 3 dari ayat 9, Bro. Ini Galatia 2. Saya buka Galatia 2 ayat 16. Okay. Ya. Ini terkait hukum Taurat ya. Kita kan selalu ini kan saudara kita umat Muslim selalu menekankan perbuatan-perbuatan itu yang berkorelasi dengan hukum Taurat kan gitu. Tapi sini ada ditekankan ya oleh ajaran Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Begini. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini penegasan. Saya ulang sekali lagi ya. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat.
Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati. Ya, ini ajaran Rasul Paulus ini. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, ya, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Nah, jadi kalau orang yang selalu mendengungkan hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi itulah tujuannya kenapa Kristus mati. Ya karena itu dia ingin menjadi juru selamat, dan itu merupakan ketetapan Allah. Ya, ada Alkitab juga mengajarkan, ya, Allah telah memanggilkan dia yang telah kamu salibkan itu untuk menjadi Tuhan dan juru selamat. Gitu ya. Itu Alkitab mengajarkan juga. Jadi itulah kenapa Kristen, ya, telah memiliki iman. Iman itu merupakan sesuatu hal, ya, sesuatu hal yang sangat berharga. Kita hilang. Ya, sebentar. Sudah jelas? Ya. Jadi, ya, di kitab Ibrani menegaskan, sekali-sekali jika ada orang yang mengundurkan diri di dalam imannya, maka dia pasti akan binasa. Gitu. Ini ditegaskan. Makanya iman itu bukan sesuatu barang yang murahan. Demikianlah iman Kristen yang sejati. Makanya kita juga mengajarkan setialah dalam iman, karena iman itu bukan iman yang sia-sia, gitu ya, bukan iman yang sekedar iman yang ecek-ecek, begitu. Kami juga walaupun memang dikatakan dibenarkan oleh iman, bukan berarti perbuatan tidak perlu, bukan, melainkan perbuatan itu respon dari kasih karunia telah diberikan Allah itu kepada kita, pada kami, gitu. Bukan berarti kita mengukur banyak perbuatan, enggak. Kategori ini ya, standar perbuatan baik itu kalau dengan ukuran manusia itu enggak berlaku bagi Tuhan. Enggak berlaku itu bagi Tuhan standar kebaikan itu. Karena standar perbuatan bagi Tuhan itu sangat tinggi, sangat kudus. Maka dari itu dia tahu. Maka dia mengutus anaknya. Gitu. Makanya dia mengutus anaknya supaya umat manusia yang beriman di dalam anaknya itu pasti diselamatkan. Karena kematian Kristus itu tidak sia-sia bagi kami. Tidak sia-sia. Makanya kami persoalan tentang keselamatan itu nggak ada istilahnya mudah-mudahan, semoga, enggak, pasti. Kami nggak ada berbicara masalah keselamatan. Mohon maaf ya, insya Allah semoga masuk surga. Enggak. Kami pasti. Karena itulah pegangan kami umat manusia yang telah beriman kepada Yesus Kristus. Dialah jalan. Maka ini dikatakan di ayat Matius, ikutlah aku. Ya ikut dia. Ya ikut dia. Jangan hilangkan kata ikut dia. Kan Yesus berkata, ikutlah aku. Jual semua hartamu. Ikutlah aku. Ya ikut dia. Tapi kudengar tidak ada selalu mengalih-alihkan, tidak menegaskan ikutlah aku. Apa kata Yesus itu? Ikutlah dia. Dia beriman kepada dia. Jangan istilahnya kita menekankan perbuatan baik itu bullshit, omong kosong semua itu. Saya sendiri umat Kristen, sebagai umat Kristen, tidak membenarkan perbuatan saya, walaupun saya sudah berusaha sekali untuk berbuat baik. Saya tidak mau menyombongkan diri bahwasanya perbuatan saya itu sudah sempurna. Enggak. Oh, saya pribadi ya. Makanya saya selalu ketika saya
berbuat baik, itu respon saya karena saya telah menerima anugerah keselamatan itu. Bukan karena karena saya sudah beriman, terus saya perbuatan saya sudah sempurna. Enggak, bagi Tuhan itu enggak berlaku. Bagi Tuhan itu tidak berlaku perbuatan-perbuatan sesempurna apapun perbuatan itu enggak berlaku bagi Tuhan. Karena kenapa? Dia sudah memandang anaknya. Bapak itu sudah memandang anaknya. Kurang apa itu coba kasih yang sungguh luar biasa itu dari Tuhan itu. Dia mengorbankan anaknya menjadi manusia, disalibkan, berdaging dia, bertubuh manusia, disalibkan. Kan Bapak itu sendiri membangkitkan anaknya, itu tanda kemenangan. Gitu. Coba ilah-ilah lain, mana bisa coba ilah-ilah lain, Tuhan-Tuhan lain yang memiliki konsep seperti demikian. Gak ada. Satu pun gak ada. Ilah mana? Buddha, Hindu, dan lain-lain. Gak ada. Gak ada itu jaminan keselamatan. Hanya melalui Yesus Kristuslah jaminan keselamatan. Yeah, coba sampaikan sama saya, konsep agama tentang keselamatan yang sama seperti Yesus, yang dimana Tuhan mengorbankan anaknya sendiri. Yeah. Sampaikan sama saya. Tidak sekian, terima kasih. Karena saya nggak suka bernarasi-narasi yang untuk mengaburkan keselamatan. Enggak. Saya berbicara kebenaran, walaupun itu pahit. Ya kalau kalian, misalnya saudara kita Muslim, masih sulit menerimanya, yaitu Anda sendiri bermasalah, kalau kami tidak. Begitu. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, thank you lah. Ya, Charlie, apa? Ya, oke. Jadi begini ya, tadi sudah ditambahkan banyak dari teman-teman, tapi saya masih melihat Pak Agus Supeno dan dan Bro Awi ini masih gagal paham. Saya tidak membuat-buat aturan sendiri ya. Saya nggak ada aturan kayak gitu dari saya ya, tapi saya sudah menunjukkan ayat-ayat yang tadi teman-teman juga sudah menyebutkan ya semuanya. Perbuatan baik kita itu seperti apa? Seperti kain kotor itu ya. Nah sekarang begini, semua yang tadi perbuatan baik itu di dalam kitab Taurat ya. Tadi Pak ini ya barusan sudah menyebutkan kita tidak seorang pun dibenarkan oleh karena perbuatan karena melakukan hukum Taurat, tidak seorang pun. Nah, perhatikan ya. Orang-orang Israel sejak zaman Musa sudah diberikan hukum Taurat. Sudah diberikan hukum Taurat, tetapi mereka masih menanti-nantikan juru selamat. Mereka masih menanti-nantikan Mesias. Apa alasannya? Ini sekedar Anda untuk berpikir ya Awi dan Pak Agus. Coba Anda pikirkan. Musa sudah memiliki hukum Taurat. Sudah diberikan hukum Taurat. Hukum Tauratnya itu tadi semuanya apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormati ayah ibumu seperti itu. Jangan merebut istri orang gitu ya. Udah ada itu. Dari abad 1500 tahun sebelum Masehi itu udah ada ya. Kenapa mereka masih nunggu-nunggu Mesias? Ya. Sekarang pertimbangannya ya, makanya tadi Pak itu juga siapa tadi namanya? Pak Reform ya. Pak Reform itu Pak Reform segera menunjukkan ayatnya ya. Tadi itu di dalam Galatia ya. Galatia saya tambahkan lagi Galatia pasal 3 dari ayat 9 ya. Nah, ini dari ayat 8 ya. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Karena iman. Jadi ada orang-orang yang dibenarkan karena iman. Telah terlebih dulu memberitakan Injil kepada Abraham. Ya. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Ya. Jadi, bentar. Nah, dari ayat 7 ya. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Abraham percaya kepada Allah, hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Zaman Abraham belum ada hukum Taurat loh, ya. Zaman Abraham belum ada hukum Taurat Musa. Kenapa Abraham dibenarkan? Abraham dibenarkan karena dia percaya kepada Allah.
Ya, jadi karena iman, ya, karena iman, ya. Jadi mereka hidup karena iman, ya. Nah, itu sebabnya tadi Pak Reform juga ini ngutip ya, bahwa tidak ada orang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, itu jelas. Karena orang benar hidup oleh iman. Karena kita beriman kepada Yesus, anak Allah yang hidup, yang datang sebagai juru selamat, yang menebus semua dosa manusia, menggantikan kita, ya, sejak Adam jatuh dalam dosa, kita itu digantikan, ya, dengan harga yang mahal, dosa apa, darah yang tidak berdosa, darah yang tidak berdosa, ya, itu mahal sekali. Nggak ada satu orang pun di dunia ini darahnya itu tanpa dosa. Cuma Yesus, itu mahal sekali, ya. Nggak ada yang bisa membeli itu, ya, karena kita dibenarkan oleh iman kita kepada Yesus, ya, itu. Jadi Anda pikir lagi, Pak Agus dan Bro Awi, orang Yahudi itu sudah memiliki hukum Taurat 1.500 tahun sebelum Masehi, jauh sebelum Islam, 2.000 tahun bedanya, ya, sebelum ada Islam, ya. Terus Anda sekarang bilang, ya, dengan melakukan apa yang diperintahkan Allah, ya, kata Yesus apa? Masih kurang, ikutlah aku, ya, maka kamu akan selamat, ya. Haleluya. Itu aja. Oke, udah Pak John Timothy, biar habis nih resen. Ya, sebenarnya untuk teman-teman Muslim ya, inti ajaran Kristen itu sebenarnya mudah, nggak susah-susah, yaitu hukum kasih. Ada 2 hukum kasih, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Untuk lebih jelasnya, mungkin Bapak-Bapak bisa membaca di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jelas sekali dikatakan, itu hukum kasih, itu pertama. Jadi ajaran inti Kristen itu mudah, satu. Peganglah hukum kasih yang terdiri dari 2 bagian. Kemudian untuk Matius 19 ayat 16, untuk teman-teman Muslim, itu jangan diartikan letterless. Karena kenapa? Saat itu Yesus berbicara tentang perumpamaan orang kaya. Kebetulan yang diambil contoh tuh perumpamaan orang kaya yang muda. Itu satu. Kedua, pengertian bahwa lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum, itu juga jangan ditelan secara letterless. Itu gaya bahasa figuratif yang artinya kira-kira sangat susah sekali untuk orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Pak mau tanya boleh, Pak? Nanti dulu, ya. Pak. Biar selesai dulu, Pak, yang resen aja dulu, Pak. Lanjut. Ya, kira-kira intinya seperti itu aja. Oke deh, terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Hilman ada tombol reaction. Iya. Pak Hilman kan Muslim, nanti tim Muslim menanggapi. Iya, tim Muslim ya. Kasih kami juga waktu untuk berikan tanggapan. Ya, beri tanggapan Pak Awi. Di sini juga ada Mas Joko, Pak Agus. Silakan lah berbagi waktu. Silakan. Oke, saya pertama dulu ya, menanggapi apa yang disampaikan tadi Pak siapa yang panjang juga reformat, bertanya konsep ajaran mana yang sama seperti ajaran Kristen. Mohon maaf Pak ya, maaf sekali saya sampaikan ini. Silakan Anda baca literasi di internet kan gampang. Konsep ajaran pagan Pak, agama pagan sama, di mana dia mengirim anaknya yang tunggal atau dewa tunggal untuk dibunuh sebagai penebus dosa, sama persis. Silakan baca literasinya. Kalau Anda tidak percaya, kan Anda bertanya menantang tadi, mana agama atau ajaran mana yang sama seperti konsep ajaran Kristen. Sekali lagi saya ulangi, sekarang zaman internet, silakan Anda buka, sama persis dengan agama pagan Pak, di mana dia turut mengirim salah satu dari Tuhan untuk dibunuh atau untuk mati menebus dosa dan akan bangkit, dan turun kedua kalinya mendekati kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ditapa Pak Reformat tadi, panjang bagus itu yang disampaikan di Galatia itu, saya juga baru baca, saya baru lihat juga. Di sini saya bisa melihat bahwa saya pandangan pribadi saya ini ya, kalau menurut penjelasan Anda nanti ya saya hargai itu. Saya melihat berarti tidak ada gunanya hukum Taurat itu.
ya kan, orang-orang melakukan hukum Taurat tidak ada gunanya sudah, karena berarti tidak perlu lagi lah, tidak perlu, tidak ada manfaatnya juga bagi kalian kan, sudah dalam kasih Kristus Yesus itu nggak ada manfaatnya. Anda sudah nyata masuk surga, kenapa tidak mati saja? Jelas-jelas di surga itu jadi lebih bagus daripada apa yang ada di dunia ini. Kalau Anda sangat yakin pasti masuk surga, ya mati aja lah bro, kan gampang aja, sederhana itu. Ya di sini kayak mari kita berbicara secara nalar, yang mudah dicerna, dengan bahasa-bahasa yang gampang dimengerti. Ya mohon maaf, kalau narasi Anda seperti tadi itu, sesuai dengan Anda yang baca, saya rasa orang akan berpikir untuk masuk ke dalam Kristen ya, apalagi orang Islam. Karena tidak akan berguna juga lagi kalau sudah melakukan hukum Taurat, hukum kutub. Kalau yang disampaikan Pak Erben, bagus sekali memang Pak Erben, kayaknya seorang guru di sekolah ini ya, dengan narasi-narasi PowerPoint-nya. Ya sekali lagi saya hargai Anda dengan keimanan Anda seperti itu. Tidak masalah. Jadi kita di sini berbeda konsep keimanan. Kalau kami dalam Islam sesuai dengan apa yang dijarahkan Al-Quran dan Sunnah, ya begitulah. Bukan kami yang mau mengatur Tuhan, sudah ada aturannya semuanya. Mau masuk surga ada petunjuknya, mau masuk neraka gampang juga, ada petunjuknya di situ. Bukan hanya mengandalkan Tuhan, kami harus bertanggung jawab untuk diri sendiri mengenai masalah konsep dosa itu ya, karena kami dalam Islam tidak memahami konsep dosa waris itu ya. Kalau saya melihat penjelasan Pak Erben tadi, seolah-olah memposisikan manusia yang terlalu sombong, sehingga dia yang harus didatangi oleh Tuhan. Harus Tuhan yang datang kepada dia, padahal dia orang salah, Tuhan lagi yang harus datang untuk menebus kesalahan anak manusia itu. Dalam Islam tidak seperti itu. Kalau dalam Islam kami diajarkan ketika melakukan kesalahan atau perbuatan yang melanggar perintah Allah, karena manusia tempatnya hilaf, tidak bisa kita pungkiri itu bahwa manusia tempatnya hilaf, bisa saja selalu berbuat salah. Namun dikatakan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat, segera bertobat nasuha. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Seberapapun kesalahan manusia, ampunan Allah itu lebih besar dari segalanya. Jadi kami itu tidak harus berkecil hati bahwa takut untuk diampuni sehingga menyerahkan orang yang meminta tanggung jawab kepada orang lain. Ini kan, mohon maaf kalau saya harus mengatakan tidak ada keadilan di situ ya. Ketika kesalahan kita yang melakukan, malah orang lain yang disuruh bayar. Kalau apa yang disampaikan Pak Charlie tadi, Pak Oli tadi ya, saya begini Pak Oli, yang saya sampaikan tadi bahwa berbeda kita konsep. Kalau di Islam kan kami, saya bilang tadi, sederhana kalau kami itu cukup melakukan perintah Allah, insya Allah pasti masuk surga. Di dalam Islam ada hadisnya mengatakan, barang siapa yang di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Itu jaminan kepastian. Namun kami orang Islam diajarkan untuk rendah hati. Diajarkan untuk rendah hati, tidak harus bersombong diri yang mengatakan pasti. Tetap kami mengatakan mudah-mudahan insya Allah. Karena sesungguhnya Allah lah yang menentukan, bukan kami yang menentukan. Kalau dari narasi-narasinya Pak, siapa tadi itu teolog, seolah-olah dia lah yang menentukan. Nah, saya katakan demikian, dan saya sempat mengatakan tadi Pak Oli bahwa mungkin di dalam kitab Anda ada yang mengatakan ada ajaran harus kudus itu di kitab Anda. Saya tidak mengatakan tidak ada di kitab Anda, boleh dicek nanti rekamannya. Cuma yang saya narasikan dalam konsep Islam. Kalau Bang Charlie nantilah, setelah ini nanti kita banyak diskusi, karena saya melihat kalau Bang Charlie ini ada tanda-tanda akan mendapat hidayah. Silakan. Kamu banyakan baca dari Google, nanti hoax lagi modalnya kamu. Gak apa-apa, makanya silakan dibaca aja. Silakan. Pak Agus atau Pak Hilman. Saya mau nanggapi Pak Mau Awi ya, nanya boleh nggak? Mau nanya boleh nggak? Bentar, Hilman itu ada reaction nanti, raise hand. Biar Pak Agus dulu, Pak Oli, moderator. Ya, maaf, soalnya Hilman ini kan baru, dia belum tahu fiturnya. Dia kayaknya belum tahu rule-nya ini. Pak Hilman itu ada tombol reaction, klik reaction, nanti ada raise hand. Ya, klik raise hand Pak, ada raise hand, ada gambar tangan ya. Itu caranya. Kalau mau ngomong Anda raise hand dulu ya. Coba Pak Hilman dicoba dulu. Ada klik reaction, tombol reaction. Ini. Kalau pakai handphone mungkin dia pakai handphone. Oh, coba ada fitur-fiturnya di bawah itu. Nanti ada raise hand. Ya, coba raise hand ya.
Ya, Pak Oli, Nanti kalau dikasih bicara aja, kalau enggak dikasih saya diam. Ya. Ini masalahnya Pak Agus mau ngomong. Ya, boleh menanggapi yang Mas Awi ini loh. Pak Oli dulu dong, Pak Oli dulu. Ganti-gantian lah. Pak Oli dulu. Enggak, Soalnya kan panjang tadi kayak menyimak. Kalau dari Pak Oli, saya ulangi. Saya dengar. Mungkin Pak moderator. Poli lah. Silakan. Ya, Poli. sebelum detik lewat saya sebentar aja, saya nggak lama-lama. Karena gini loh, tadi kan Mas Awi bilang, kalau gitu buat Kristen nggak ada lagi dong gunanya hukum Taurat, ya kan? Karena udah diselamatkan atau dengan kasih karunia, kan begitu. Sebetulnya ada ayatnya, ya itulah kan gini. Makanya saya suka bicara tentang standar hukum. Taurat itu adalah standar hukum, standar pengukur dosa itulah Taurat, gitu loh. 10 perintah Allah itu menunjukkan 9 dari 10 itu menunjukkan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan dosa, yang melanggar kasih, ya itulah berzina, membunuh gitu. Lalu sekarang Taurat dibilang tidak berguna, sebetulnya berguna, ada ayatnya 1 Timotius 1:8. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Nah, ini kalimatnya. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Yakni dengan keinsapan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka, dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tidak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Jadi 1 Timotius 1 ayat 8-11 itulah ayatnya. Nah, jadi misal bagi penggemar jinah ya, Taurat itu penting, baik dan tepat digunakan. Tentu masih berlaku dan berguna gitu. Karena tanpa hukum Taurat, orang akan melakukan perzinahan tanpa berada dalam pemahaman bahwa itu berdosa. Bagi pembunuh misalnya, itu berguna Taurat itu. Karena ada kata jangan membunuh. Tanpa ada kata jangan membunuh, orang akan merasa bahwa membunuh itu tidak dosa. Maka orang zaman dulu sebelum ada hukum, orang tuh bisa membunuh, saling membunuh. Anak membunuh anak si bapak yang dibunuh ini ngebunuh lagi gitu. Kayak peristiwa ini Ken Arok gitu. Ken Arok itu ngebunuh Tunggul Ametung. Ken Arok dibunuh sama anaknya Tunggul Ametung. Itu adalah hukum alam gitu loh. Nah, jadi justru masalahnya begini, justru apabila misalnya ada yang kemudian memberikan peluang untuk melakukan pelanggaran pada hukum Taurat dengan syarat-syarat tertentu dan memberi peluang, inilah yang meniadakan Taurat. Jadi misalnya redaksionalnya berubah, makanya selalu saya suka challenge para muslim. Tahu nggak bahwa ketika redaksional hukum berubah, maka standar dosanya jadi berubah. Jangan membunuh itu kalau dirubah sedikit atau ditambahi sedikit, kecuali dengan cara yang benar, maka orang yang membunuh dengan cara yang benar ini tidak disebut berdosa gitu loh. Jangan berzina kecuali suka sama suka. Nah, maka orang yang suka sama suka ini akan menganggap dirinya bukan berzina gitu loh. Ini yang meniadakan Taurat sebenarnya. Karena esensi perintah adalah melarang suatu perbuatan. Kalau dilakukan, maka ada sanksi, kan gitu kan? Nah, ketika ada dua kalimat, yang satu melarang dan yang satu mengizinkan dengan kecuali, ini yang meniadakan Taurat. Nah, jadi pahami esensi hukum di sini, makanya selalu saya suka challenge itu ya, gitu ya. Karena sampai sekarang belum ada yang bisa jawab itu, gitu loh. Jadi makanya, jadi kalau Taurat dibilang tidak perlu, oh perlu. Taurat itulah yang mengukur apa-apa saja yang berdosa. Orang dikatakan berdosa karena melakukan pelanggaran hukum Taurat, dan orang tidak berdosa karena berhasil menggenapi hukum Taurat. Sekian, silakan. Boleh saya tanggapi? Sebentar Bang. Nanti Bang, kita kembalikan ke moderator. Pak Agus aja dulu, Pak Agus. Pak Agus, ya, silakan Pak Agus. Oke, tertarik juga dengan omongannya Pak Oli saya tadi. Jadi kalau orang-orang yang melakukan pembunuhan itu hukum Taurat berlaku, Pak Oli ya. Orang yang berzina
maka hukum Taurat berlaku ya. Nah, saya mau tanya sama Pak Oli. Oke, tapi sebelum tanya gini. Kalau kaidah hukum dalam Islam itu sistematikanya atau kodifikasinya jelas. Jelas dalam arti gini. Hukum tertinggi adalah dari Allah. Hukum kedua itu dari Nabi Muhammad katanya. Karena ati Allah wa ati Rasul. Hukum ketiga itu dari para ulil amri, para pemimpin. Artinya ini harus sinergis, gitu kan? Jadi pengembangannya nanti karena manusia semakin banyak, nanti pengembangannya nanti di ulil amri. Ini. Tetapi ini harus sinergis. Artinya hukum ketiga, pada tataran ketiga dalam tata urutan perundangan ini tidak boleh melanggar yang kedua tertinggi. Nah, tidak boleh melanggar juga yang paling tinggi gitu. Nah, dalam hal ini saya mungkin di Kristen tidak begitu, akan tetapi saya memberikan gini bahwa Bapak Allah, Bapak Yesus, kemudian rasul-rasulnya begitu. Jadi yang diutamakan dulu adalah ajaran Yesus menurut saya, ya kan? Karena ajaran-ajaran Yesus itu dikatakan segala firmanmu yang telah engkau sampaikan padaku telah aku sampaikan. Ya, artinya dari Bapa Yesus dan Yesus menyampaikan. Ya, nah maka harus dipegang apa yang diajarkan oleh Yesus. Ini kritik teks ya, kritik teks. Kemudian jadi apapun pada ayat 19 pada Matius 19 nomor sebagainya ya tadi itu tentang bagaimana Yesus mengajarkan bahwa manusia harus mengikuti perintah Allah, itu kata kunci mengikuti perintah Allah. Kalau kamu ingin sempurna lagi, tambahin, jual semuanya. Bahkan Yesus mengatakan tinggalkan semuanya, anakmu, istrimu, nih pada 19:29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, bahkan kalau di teks aslinya itu ada gunaika ya, istrinya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, akan balasannya 100 kali lipat, balasan dalam bentuk emas atau dalam apa, tapi yang penting di sorga, di kerajaan sorga nanti itu Allah akan membalas yang lebih besar 100 kali lipat. Ya, kalau mampu meninggalkan itu untuk mengikuti Yesus. Entah ini perumpamaan dalam apa-apa segala macam, itu nanti bisa dijelaskan sendiri oleh umat Kristen ya, oleh yang punya kitab. Tapi ini letterlek yang saya pahami begitu. Jadi kita mengikuti ini. Jadi ayat-ayat ini jangan dibantah dengan atau istilahnya asumsi, apalagi asumsi ya. Dengan begini begitu. Jadi ayat-ayat yang dari rasul-rasul Yesus sudah boleh membantah ayat-ayat ini. Jadi ini kata kuncinya menurut saya. Jadi kalau Pak Oli mengatakan, saya mengatakan bahwa bagi orang yang berzina, bagi pembunuh, maka hukum Taurat berlaku. Nah, lalu saya pertanyaannya, apa yang dituliskan di dalam hukum Taurat bagi pezina dan bagi pembunuh? Oke, itu aja. Apakah itu berarti harus diberlakukan? Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, Pak Agus. Ya, Pak Hilman, silakan menanggapi tadi. Ini saya nanggapinya kapan nih? Apa namanya? Oli jawab dulu. Yang mau jawab dulu. Nanti Pak, Ya, biar Pak Hilman dulu aja, silakan. Sabar, Bang Charlie, sabar. Ya, silakan, yang Pak mau Hilman. saya tanggapi masalah standar hukum pertama. Standar kan dia tadi bicara standar hukumnya itu kan Taurat. Ya, siapa tadi yang Kristen dia ya, dari umat Kristen ya. Pak Oli. Nah, kalau Pak bicara standar hukum Taurat, itu Pak bicara standar hukum zaman umat Bani Israel.
Nah, sudah muncul setelah umat Bani Israel muncul standar hukum yang baru. Yang setuju enggak, Pak? Setuju enggak kalau seperti ini? Setuju enggak? Enggak. Itu logika keliru itu. Enggak, begini. Ya sudah, kalau kata Bapak logika keliru begini. Pak, Windows dalam masalah komputer, apa-apa yang ada di Windows 7 itu pasti ada enggak di Windows 10? Kalaupun Ya, ada yang bermasalah di Windows 7, nggak bisa masuk logika. Nggak masuk analoginya. Sebentar, saya tanya. Iya, sebentar. Saya tanya. Silakan. Apakah zaman Musa membunuh, lalu zaman Yesus jadi nggak boleh, jadi membunuh jadi boleh? Zaman Yesus membunuh boleh, coba cari di syariat Nabi Isa, kalau di syariat dalam Injil kalau boleh membunuh. Saya tanya, zaman Musa itu membunuh. Sebentar, zaman Musa itu dibilang jangan membunuh. Terus di zaman Daud misalnya, apakah membunuh jadi boleh? Atau di zaman Yesus Pak, boleh? Gini Pak, dari zaman Nabi Adam ada satu hal yang Anda nggak mengerti tentang hukum, bahwa ketika narasinya berubah, standarnya aduh, enggak. Ya, terus. Iya, hukum saya bilang bukan standar hukum, tetapi standar dosa. Membunuh standar itu dari dosa. Dulu sampai sekarang dosa, Mas. Nggak pernah dikatakan membunuh tidak lagi jadi dosa, nggak ada. Di mana itu ayatnya? Dan dari dulu, agama mana yang menganggap sekarang membunuh tidak dosa? Memang dari dulu membunuh dosa. Siapa yang bilang membunuh tidak dosa? Makanya saya bilang itu standar pengukur dosa, bukan standar hukum. Standar pengukur dosa, gitu loh. Tadi Pak bilang standar hukum, sekarang standar pengukur dosa. Ya sudah, ya standar pengukur dosa. Kalau narasinya berubah, maka standar dosanya jadi berubah. Jadi standar pengukur dosa itu Taurat. Loh, memangnya definisi membunuh apa? Menghilangkan nyawa orang. Emang definisi berzina apa? Berhubungan seks bukan dengan pasangan resminya. Itu ada di Taurat. Sekarang kalau orang onani dapat begini, kalau ada orang onani dosa enggak? Ya dosa lah. Ada orang ngocok. Ini masuk kepada definisi enggak? Mungkin definisi enggak. Dosa enggak? Dosa enggak? Pak Oli, supaya enggak masuk definisi berzina. Hah? Yang namanya dosa itu ada definisi. Yang namanya dosa itu ada definisi. Anda kalau bilang membunuh manusia itu berdosa. Ya, nah, sudah. Dosa itu apa, Pak? Gitu. Dosa itu apa? Sekarang begini, Pak bicara dosa itu berhubungan sama larangan. Perkara yang larangan itu, makanya itu dosa. Astaga. Makanya begini loh ya. Kalau tidak tunggu Pak, belajar dulu gitu loh. Ya sudah Pak, dalam Islam itu Pak, saya nggak ngomong Islam hukum. Ini. Sebentar, dari tadi saya pernah ngomong Islam. Ya sudah. Yang saya tadi bilang adalah saya menjelaskan dari Kristen. Yang ngomong Islam siapa? Enggak, sebentar. Dalam masalah hukum itu ada perintah dengan larangan. Perintah itu apa? Larangan itu apa? Bukan, saya nggak ngomong soal Islam tadi. Saya menjawab tentang apa yang dikatakan Kristen. Oke. Saya nggak ngomong Islam tadi. Saya nggak. Justru kalau saya tanya, ada nggak 10 perintah Allah di Quran itu? Boleh nggak dibawa ke sini ditunjukkan? Boleh? Sini, Pak, biar saya kasih tahu. Sebentar dulu, sebentar. Aja, bro, ditunjukkan, boleh nggak? Pak, tunjukkan aja, bro, ditunjukkan. Saya nggak butuh kalimat Anda, saya butuh ditunjukkan. Ada nggak? Mari kita uji antara Torah zaman Musa dengan Torah yang ada di Quran. Kira-kira redaksionalnya biar semua orang tahu. Standarnya berubah apa enggak? Mari. Kalau mau belajar hukum jangan tanggung, Bos. Gitu loh. Ayo ditunjukkan aja. Saya nggak butuh kalimat AIU. Ditunjukkan aja, bisa nggak? Pak, ini tunjukkan. Mbak, silakan ditunjukkan aja. Anda kan mau tanya. Ditunjukkan aja gitu loh. Supaya kita tahu dan semua orang lihat. Standar hukum dosa dalam Quran itu apa? Ya, gantian dulu bicara, gantian Pak Oli, sabar. Moderator tolong. Saya kan tadi mau menanggapi Pak Agus ya. Saya mau nanggapi Pak Agus. Saya nanya aja sama kamu. Kalau enggak jangan emosi lah kalau enggak setuju. Saya nggak emosi, yang saya tanya, yang saya jelaskan itu soal di dalam kekristenan, bukan dalam Islam.
Kalau Ya Anda sudah ya. bawa-bawa Islam, ya saya kan nggak bahas Islam nih tadi dari tadi nih. Ini saya bahas makanya logika. yang saya Mas, sebentar, tanggapi. saya ngomong, Anda diem. Anda ngomong, saya diem. Ini waktu Gitu loh. saya. Wah, ini Loh, waktu Anda saya. kan tadi Saya nanya saya, dipersilahkan. nanggapi Ya saya. sudah. Saya kasih yang saya tanya antum, saya kasih kesempatan antum bicara sesuai kemauan saya. Gini Nggak Bro bisa dong. Hilman. Enggak bisa. Nggak bisa. Enggak Bro bisa. Hilman Saya sebentar. menanggapi Pak Agus tadi, nggak bisa. Gitu loh. Sebentar. Bro Hilman tadi bertanya. Begitu dijelaskan oleh Pak Oli, Bro Hilman tenang dulu. Itu Iya. cara mainnya di sini. Ya. Lanjut, Pak Oli. Iya, Sudah saya paham kan, penjelasannya. Sudah. Nggak, saya nggak menjelaskan ke Anda. Sebentar, saya mau sebentar. menanggapi Pak Agus. Saya mau Yang menanggapi saya Pak. dikasih waktu. Bro Hilman bisa tenang nggak? Kalau Bro nggak Hilman bisa tenang, tadi ya mendingan Anda dikit aja gitu loh. Karena Anda nggak punya adab, Bro. Enggak, Tadi begini dikasih sebentar, waktu boleh kan? saya terakhir. Ya, begini Brother Hilman, silakan Anda berbicara, tidak usah ajukan pertanyaan, berikan tanggapan Ya, supaya sudah. tidak disela. Berikan aja tanggapan atau pendapatnya, biar nanti kita gantian, biar mereka bagian menjawab. Artinya jangan TikTok, ya jangan TikTok, Siap. langsung bertanya. Siap. Pokoknya mengalir Siap. aja sampai selesai. Nanti ada giliran mereka untuk memberikan penjelasan. Begitu aja. Siap. Alurnya. Itu Ya. saya dengar pas dia mulai berbicara masalah standar hukum atau standar dosa itu yang dijadikan patokan Taurat. Nah, itu saya tidak setuju. Kenapa? Karena logikanya seperti ini. Taurat itu datang di zaman Bani Israel di bawah Nabi Musa. Setelah itu standar hukum atau ketika kita berbicara masalah hukum yang menyangkut di situ juga dosa. Kenapa? Ketika larangan kita kerjakan, maka yang timbul adalah dosa. Ketika perintah kita tinggalkan, maka yang muncul adalah dosa. Nah, kenapa saya tidak setuju? Karena begini, setelah Bani Israel datang syariat baru atau datar standar dosa baru, standar hukum baru, standar hukum berhubungan dengan standar dosa, di mana di Injil. Selesai 600 tahun setelah Nabi Isa 600 tahun setelah Nabi Isa alaihi salam datang, itu datang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa Al-Qur'an. Nah, ini menjadi standar hukum baru, standar dosa baru. Tidak bisa kita mengatakan Taurat yang dulu sudah dihapus hukumnya oleh Al-Qur'an menjadi standar hukum hari ini. Sekian dari saya. Oke. Ya, saya mau menanggapi begini. Inilah logika keliru Muslim, karena Muslim nggak punya Taurat dalam Quran. Makanya saya tanyain nggak ada gitu loh. Nggak mau ditunjukin. Koplak. Karena Quran ini kalau hukum Taurat. Dulu itu, Bro. Santai aja ya, Bro Hilman. Kita ngomong santai. Yang namanya standar dosa dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah berubah. Terus bagaimana ceritanya Taurat dihapus? Yesus aja bilang begini, 1 titik atau 1 iota pun tidak akan dihapuskan dari hukum Taurat sebelum kiamat. Terus tiba-tiba Anda bilang Quran menghapus Taurat. Ini Anda jadi bahan tertawaan loh di YouTube loh, bener loh. Yesus aja bilang Taurat itu tidak akan dihapuskan 1 titik atau 1 iota pun tidak dihapus dari hukum Taurat. Lalu Anda mau bilang datang Islam menghapus hukum Taurat? Nggak bisa, bro. Ini dia, makanya saya bilang kalau nggak ngerti hukum jangan sok bicara tentang hukum, gitu loh. Hukum itu punya standar. Dibilang jangan membunuh, maka orang membunuh itu jadi dosa. Nah, ketika satu narasi ini ditambah ya, jangan membunuh kecuali misalnya dalam membela agama, maka orang yang membela agama merasa bahwa membunuh tidak lagi dosa. Itulah yang meniadakan Taurat sebetulnya. Jangan berzina berarti orang yang berhubungan seksual bukan dengan istrinya itu disebut berzina. Dibilang jangan. Bagaimana cara menjaga diri dari jangan berzina? Gitu loh. Kan nggak ada rumusnya kan. Nah, dari dulu sampai sekarang berzina masih dosa kan? Membunuh masih dosa kan? Nggak pernah ada dibilang berzina sudah tidak lagi dosa, membunuh tidak lagi dosa, mencuri tidak lagi dosa. Loh, kalau membunuh, berzina, mencuri tidak lagi dosa, maka orang sekarang bebas membunuh, bebas mencuri, bebas berzina dong. Karena merasa bahwa itu tidak lagi dosa, gitu loh. Nah, ini yang saya bilang keliru. Makanya saya tadi minta tunjukkan, gitu kan, mana yang Taurat yang ada di Quran itu. Kalau misalnya nggak ada, ya ini gitu. Ya, boleh saya tanggapi, Pak Oli? Bisa saya tanggapi? Tanggapi nanti Pak Ilman. Biar saya tanggapi. Saya minta waktu 2 menit.
Sebentar Pak Hilman, biar Pak Hilman tunggu Pak Hilman. Bagus dulu. Ini ada moderator. Saya itu Gini, tadi Pak Oli. menanggapi Pak Agus sebetulnya. Pak Oli, Ya. Pak Oli iya, makanya saya tanggapin ulang ini. Ya. Sekarang kalau Pak Oli mengatakan hukum janganlah membunuh, tidak ada lex spesialis, ya Pak Oli ya. Sekarang saya mau bertanya, loh kalau ada lex spesialis itu di dalam Islam, itu ada lex spesialis, kecuali dengan cara yang benar. Nah, kalau nanti dengar Itu yang dulu Pak menegakkan Oli. Taurat justru Pak. Ya, Itu yang makanya. menegakkan Tapi Pak Oli Taurat, kan tadi kecuali- kalau karena jangan dengan- membunuh, karena kata tidak kecuali boleh itu ada bisa tambahan. membatalkan. Nanti dulu Pak Oli. Pak Oli Nah, mengatakan tadi, kalau sudah perintahnya jangan membunuh, maka tidak boleh ditambah-tambahin lagi, kan? Ya. Betul. Sekarang, oh betul ya, oke. Ya, Lalu, betul. iya makanya betul ya, catat ini betul ya kata Pak Oli. Lalu Ya, di betul. sini, ini itu kan hukum Taurat ya. Lalu di sini di hukum Taurat banyak perintah, tetapi bunuhlah dia. Nah ini, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu dan tumpaslah. Ini landasannya apa coba? Kalau patokannya Pak Oli itu bahwa kalau sudah jangan membunuh, tidak boleh, tidak ada apa namanya tambahan-tambahan. Lalu ini dasar perintah mana ini? Beda kasus Ketika- Pak. Yang Bapak tanya itu beda kasus. Nah makanya Pak Oli, Enggak, itu beda namanya kasus yang lex. kita tanyakan. Iya. Bapak bertanya Dengar dulu, tentang Bapak ini ahli dosa. hukum ya. Nah, ketika beda kasus itu disebut dengan lex spesialis, Pak. Bukan Pak, bukan. Lex spesialis itu bukan seperti itu. Nah, berarti Enggak, jangan enggak. membunuh. Oke, sekarang Enggak. gini. Jangan membunuh dalam perintah yang jangan membunuh itu siapa saja yang tidak boleh dibunuh. Loh, Iya, saya tanya sama Pak Oli ini. kalau Siapa yang saja namanya yang- nggak boleh membunuh itu, ya semua orang nggak boleh saling membunuh. Sekarang gini, Lah, sebentar. Terus Pembunuhan perintah dulu apa hukumnya bunuhlah. dulu yang ada? Coba Iya, saya tanya, perintah pembunuhan dulu bunuhlah apa itu hukumnya dulu dasarnya yang ada? apa? Iya, Enggak, perintah saya bunuhlah tanya, itu dasarnya apa? Hah? Kenapa? Perintah bunuhlah dalam Taurat itu dasarnya apa? Ini Beda kayak Pak, debat kasusnya. kusir. Bapak Iya, beda makanya di mana, Pak? kasusnya apa? Gitu loh. Dasarnya apa? Dasarnya Itu apa? Bagus yang di mana komen, itu? Pak. Gini loh, Ayatnya di mana, Pak? sebentar. Sebutkan ayatnya dulu. Ayatnya di mana Nah, nih? sebentar. Ayatnya di mana? Tunjukkan dulu, Pak. sabar Ulangan biar Pak Oli, 13:15. sabar. Sebentar Ulangan dulu dong. 13:15. Satu-satu aja. Ulangan Satu-satu 13:15. Maka bunuhlah Satu dengan mata aja pedang begini, penduduk Pak- kota Pak- itu Pak dan Agus. tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Itu landasannya apa? Iya. Pak Agus, makanya saya bilang itu kasusnya beda. Itu direct comment Iya, bukan kasusnya perintah apa? abadi. Sebentar dulu dong, saya mau jelaskan ini, jangan dipotong, gitu loh. Makanya saya bilang itu beda kasus. Kalau dibilang lex spesialis, membunuh itu nggak ada lex spesialis kalau dalam Torah. Karena begini, kalau yang dibilang perangilah, coba gini aja lebih ekstrim lagi. Ke Amalek deh, Amalek tuh disuruh dibunuh sama perempuannya, anak kecilnya. Itu lebih ekstrim lagi ya. Tapi itu direct comment, Pak. Itu one time comment. Jadi tidak disebutkan bahwa kamu setiap hari itu sebagai perintah abadi membunuh orang. Gitu loh. Nggak pernah ada seperti itu. Pertanyaannya begini, apakah orang Israel yang waktu itu membunuh Amalek itu dihitung dosa? Ya, dihitung dosa. Dihitung dosa. Karena dosa itu sebelum ada hukum nggak bisa dihitung. Bagaimana ngitungnya? Justru hukum ini ada untuk menghitung itu dosa, kan? Gitu loh. Jadi kalau Bapak bicara lex spesialis, dengan kasus jangan membunuh dalam Torah, dengan perintah soal perangi Amalek, atau yang lain-lain, itu beda kasus, gitu loh. Itu nggak nyambung, Pak. Konteksnya berbeda. Pak Oli, Ya, kayaknya udah jauh dari topik yang pertama kayaknya. betul, betul. Silakan, Oke, silakan aku dilanjut kembali ke aja. Aku mau kembali Silakan ke situ dilanjut dulu. yang lain. Aku mau kembali ke situ dulu. Ya, layar Bro beda aja. Erben agak keras sedikit suaranya, Bro Erben. Kecil suaranya. Bukan suaraku yang nggak keras, Tri udah tidur, Itu nanti bangun. bisa saya tanggapi yang tadi. Udah kau Nanti, tenang dulu nanti, kau di Pak. boncengan. Santai lah. Gak usah dulu. Lihat ya. Jadi kasih Allah yang menyelamatkan dalam catatan sejarah. Tadi penunggang kuda nggak ngerti ini kenapa? Karena bro nggak pernah baca kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Injil. Bro hanya Bodoh membaca betul. di dalam kitab Quran. Di mana kitab Quran itu, ya saya nggak usah bahas. Ini lihat ya, Adam itu Allah yang jumpai.
Kain itu Allah yang tanya, di mana adikmu Habel? Nuh Hilman. ya. Aduh, ini Nuh nggak tertib nih Nuh Hilman. itu Allah yang jumpai. Abraham Allah yang manggil. Bukan Abraham yang mencari-cari. Musa bahkan Allah yang manggil dari suara langsung. Yohanes itu dipanggil. Yesus itu diutus oleh Allah sendiri. Paulus pun dipilih. Jadi kasih Allah yang selalu berinisiatif untuk menolong manusia, iya. Kenapa? Karena manusia itu menjadi pusat karya Allah di alam semesta. Jadi manusia itu yang harus dijumpai. Namanya kasih. Jadi bro nggak memahami kasih, makanya nggak nyambung. Tadi Pak Supeno ya, saya mau bicara Paulus. Saya mau katakan begini, tidak ada ajaran Paulus yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Tetapi ajaran Paulus menjadi bertentangan dengan ajaran Yesus bagi orang yang tak mengenal Yesus secara utuh dan tak mengenal ajaran Paulus secara utuh. Karena terbiasa hanya mengutip ayat secuil-secuil. Itu masalahnya. Kalau Pak Supeno ada waktumu, saya layani kau 1 hari. Buktikan ajaran Paulus bertentangan dengan ajaran Yesus, dan saya akan buktikan bahwa Pak Supeno yang salah. Saya bisa buktikan. 1 hari. Jadi ini contoh ya, Filipi 3:17, saudara-saudara ikutilah teladanku. Perhatikanlah mereka yang hidup bersama-sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Kata ikutilah teladan di sini itu pakai kata sumimetes. Artinya sesama peniru, peniru bersama. Jadi ini bisa diartikan gini ya, tirulah aku seperti aku meniru Kristus, dan marilah kita meniru Kristus secara bersama-sama. Inilah yang mau disampaikan Paulus. Maka ajaran Yesus dengan ajaran Paulus itu inline. Satu jalan, satu arah. Bicara etika dan moral, Paulus dengan Yesus. Paulus itu meneruskan ajaran Yesus. Kalau berbicara sunat, Paulus melakukan sunat. Cuma bedanya apa? Dia tidak melakukan itu untuk orang di luar Yahudi. Tapi orang Yahudi udah otomatis. Karena itu perjanjian. Nah, banyak kali nanti bisa kok kita beda satu-satu. Di situ ya. Jadi ini artinya di situ. Baru dikatakan, tirulah aku seperti aku meniru Kristus dan marilah kita meniru Kristus secara bersama-sama. Ini sangat relevan dengan Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi Paulus itu benar-benar melanjutkan apa yang Yesus minta di dalam Yohanes 13:15. Untuk tadi si Hilman, ini saya kasih tugas samamu supaya menjadi cerdas. Ini kau renungkan di sejarah. Ya. Termasuk tidak kawin. Ajaran tidak kawin di dalam ajaran Yesus ada 3 hal. Yang pertama, itu karena pilihan. Yang kedua, bisa karena ada memang halangan. Atau yang ketiga, itu bisa karena dibuat orang lain. Paulus tidak kawin karena dia memilih untuk tidak kawin. Sejalan. Ada 3 alasannya untuk tidak kawin orang. 1, karena memang lahir cacat. Atau ada yang dibuat orang, contoh diperkosa, jadi trauma, nggak mau kawin. Bisa. Yang ketiga, itu karena pilihan, keinginannya untuk khusus dengan Tuhan. Dan Paulus berada di situ. Termasuk Yesus juga ada di situ. Ini Hilman, kau pelajari ini ya. Kitab Taurat. Pergi orangnya. Gak apa-apa, nanti pendengar ini lihat ya. Ini 1500 tahun ditulis. Kitab Injil itu di abad pertama. Orang Kristen ini dua-duanya diterima bulat-bulat semua ini. Tetapi Quran abad ke-7, kalau dibaca secara teliti, mirip, tetapi di dalam kemiripan itu tersimpan segudang pertentangan dan perbedaan. Saya bisa pastikan. Jadi kamu itu harus berpikir ini. Jadi kalian nggak memahami Taurat yang dipahami di dalam kitab Taurat dan Injil. Nggak ada, kenapa? Karena di dalam Quran ini kan lebih arahnya kepada penyangkalan, penuduhan. Contoh, udah dipalsukan lah, udah diinikan lah, udah diinikan lah. Tapi di satu sisi, bertanyalah kepada ahli kitab. Ini kalau mau dibahas di sini nanti kalian apa jantungan. Udah sejauh itu aja dulu.